Mari kita ikrarkan ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Kami persekutuan orang-orang kudus GKT Banyuwangi. 1. Memelihara perjanjian kekal. 2. Memenuhi hukum Kristus. 3. Hidup kudus. Janji setia. 1. Setia memelihara iman dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu Ibrani yang salah satu tandanya adalah persepuluhan. 3. Setia mengikuti kebaktian. Mari kita segera memulai persekutuan Regawangi sore ini dengan bersama-sama mengambil waktu hening sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Mari kita mengangkat pujian kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian Agunglah Tuhan. Ku bersyukur padamu, ya Allah semesta alam, antara bangsa-bangsa ku puji Tuhan. Kasih setiamu besar dan setinggi langit, kebenaranmu tinggi sampai ke awan. Agungkanlah Tuhan semesta alam, bergemalah di seluruh bumi. Agungkanlah Tuhan semesta alam, bergemalah di seluruh bumi. Dengarkanlah Allah memanggil umatnya untuk beribadah kepadanya dengan panggilan Mazmur 2 ayat 11 demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari kita naikkan pujian dihapuskan dosaku sebelum kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk bersekutu bersama-sama. Ini adalah salah satu bentuk anugerah yang Allah berikan kepada umat-Mu, yaitu panggilan kudus untuk bersekutu. Namun kami menyadari ya Tuhan, oleh karena kedagingan kami yang sangat kuat, kami seringkali tidak mau berperang. Kami seringkali tidak mau berjuang. Bahkan kelalaian kami di dalam memelihara iman sangat tampak dalam kehidupan kami sehari-hari, dan iman itu tidak jelas di dalam perbuatan kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami dan tolonglah kami. Berikan kami kesempatan untuk membuktikan iman kami melalui perbuatan kami. Kami mengaku dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas bagaimana janji Allah dalam Yesaya 55 ayat 7 yang berbunyi, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Syukur kepada Karena itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengampunan telah diberikan atas kita sekalian. Barang siapa berdamai dengan Allah, maka dia akan berdamai juga dengan sesamanya. Sehingga saling mengampuni dan turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberi kelegaan kepada semua orang dan bersama-sama membangun tubuh Kristus di Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Di dalam damai dengan semua orang, biarlah kita mengerjakan firman Allah, seperti yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 16 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Taruhlah itu di hatimu, renungkanlah, dan lakukanlah dengan setia di sepanjang hidupmu sekalian. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami boleh mengikuti persekutuan gabungan. Kiranya persekutuan ini dapat berjalan dengan lancar dan berkati Lause dan teman-teman yang mengikuti persekutuan ini. Kiranya apa yang diterangkan Lause dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya di saat pandemi ini. Kiranya virus corona dapat segera berakhir, agar kami dapat beraktivitas kembali dan dapat ke gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita menaikkan pujian, Ajaiblah Firman Hidup. Shalom saudara-saudara, bersyukur kita masuk dalam persekutuan gabungan pada hari ini. Mari kita merenungkan satu perintah firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 5 ini tentang perintah penggembalaan. Gembalakanlah domba-dombaku, domba-domba milik Allah, domba-domba milik Kristus. Tuhan mengatakan dan memerintahkan bukan hanya kepada orang percaya di abad pertama, bukan saudara, tetapi kepada semua orang sepanjang abad. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu perintah Allah, itu perintah Kristus. Saudara, yang perlu kita ketahui, perintah gembalakanlah ini tidak muncul dalam situasi yang nyaman, tidak muncul dalam situasi yang enak, yang aman seperti kita saat ini. Tidak loh saudara. Tapi muncul dalam situasi yang sangat gawat dan genting. Nah, kita perlu telusuri alur sejarahnya. Orang-orang percaya berasal dari bangsa Yahudi itu mengalami penindasan, mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi sendiri. Dan saudara tahu, sebagian besar orang-orang Yahudi, tokoh agama, ahli Taurat, orang Farisi justru menentang Tuhan Yesus. Dan mereka inilah, serta gerakan mereka inilah yang pada akhirnya menganiaya orang-orang Kristen Yahudi lainnya, yang menyebabkan mereka tersebar.
Nah, dalam catatan surat Petrus, mereka tersebar di Pontus, Galatia, Asia Kecil, Bitinia, dan lain sebagainya. Itu semua wilayah Romawi. Mereka tersebar itu memang untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan. Tidak salah, saudara. Tetapi mari kita lihat, penderitaan itu tidak berhenti di situ. Kesusahan itu tidak berhenti di situ. Orang-orang Yahudi yang menentang Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang menentang murid-murid Tuhan Yesus, tidak berhenti hanya mengusir. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Roma dan menghasut pemerintah itu supaya menimbulkan kekacauan, supaya membuat ketidaktenangan terhadap gerakan Kristen yang pertama. Luar biasa jahatnya, saudara. Dan mereka yang tersebar di daerah-daerah Roma itu juga mengalami penderitaan yang hebat. Salah satunya adalah mereka dituduh untuk makar kepada pemerintahan Roma. Saudara harus tahu, waktu itu Israel memang di dalam penjajahan Roma. Nah, saudara, bukan hanya dituduh, yang lebih hebatnya lagi, kaisarnya sendiri yang bernama Nero itu juga menjadikan orang-orang Kristen Yahudi ini tadi, orang-orang Kristen abad pertama ini tadi, sebagai kambing hitam pembakaran kota Roma. Padahal menurut catatan sejarah, yang membakar itu ya Nero sendiri. Akibatnya apa? Orang Kristen ini diburu, dikejar supaya apa? Buyar persekutuannya, supaya kekristenan ini musnah. Tetapi semakin dikejar, semakin mereka bukan buyar, tapi semakin bertumbuh imannya. Saudara, jadi kalau ngomong perintah gembalakanlah, bukan dalam satu gereja yang mapan, bukan dalam satu gereja yang sudah tenang, bukan. Mereka itu masih dalam bentuk persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok kecil yang ada di Pontus, Galatia, Asia Kecil, Bitinia, dan lain sebagainya itu. Dalam kelompok-kelompok, belum punya tata gereja, belum punya majelis, belum punya organisasi, belum punya. Tetapi mereka mempunyai persekutuan yang kuat. Dan di dalam persekutuan itu terus digembalakan, terus diajarkan. Nah, saudara-saudara, perintah gembalakanlah itu muncul dalam situasi yang seperti ini. Dalam situasi yang sangat susah. Dan kalau mereka bersekutu itu berpindah-pindah. Kenapa? Karena menghindari penggerebekan, karena menghindari pengejaran, karena menghindari campur tangan pemerintah Roma atau orang-orang tertentu yang membuat mereka semakin susah. Tapi persekutuan ini jalan terus. Persekutuan ini makin erat. Nah, saudara, ketika persekutuan ini ada, pasti ada gembala. Istilah gembala zaman itu bukan hanya pendeta ya, saudara, tapi gembala itu menunjuk pada pemimpin. Pemimpin yang memimpin umat, pemimpin yang memimpin gereja atau persekutuan orang kudus. Jadi disebut dengan gembala, menggembalakan. Nah, saudara, seumpama saja mereka mengadakan persekutuan, lalu ada yang tahu dilaporkan pemerintah Roma dan mereka digerebek. Tahukah saudara, siapakah yang ditangkap pertama kali? Gembalanya, pemimpinnya, bukan domba-dombanya, bukan anak buahnya, pasti pemimpinnya, pasti gembalanya. Dan saudara tahu, kalau saudara namanya gembala atau pemimpin ini ditangkap, bukan cuma dimasukkan penjara, bukan. Tidak sama dengan zaman kita saat ini. Mereka pasti dibunuh. Sebelum dibunuh, dianiaya. Ada yang disalib, ada yang dibakar, dijadikan obor hidup-hidup. Ada yang dijadikan makanan anjing penjaga. Dalam keadaan hidup itu, mereka langsung dibunuh dengan sadis. Itu risikonya gembala. Perintah gembalakanlah domba-dombaku. Itu muncul dalam keadaan yang demikian. Saudara-saudara, apakah lalu kalau gembala ini ditangkap, gembala ini disiksa dan dibunuh, siapakah yang menggantikan kepemimpinan berikutnya? Apakah lalu diadakan, ayo pemilihan, siapa ketuanya? Begitu? Seperti pemilihan kita di masa tenang ini? Enggak, saudara, tidak. Mereka sudah tahu siapa yang harus menggembalakan. Loh, dari mana kok sudah tahu? Nah, jangan lupa saudara, persekutuan yang erat, persekutuan yang akrab, itu justru mengajarkan mereka taat kepada firman Tuhan dan terus digembalakan supaya dapat menggembalakan.
Dan orang yang sudah tahu siapa harusnya menggembalakan adalah orang yang di bawah gembala yang ditangkap tadi atau yang dituakan. Itu terus berlangsung begitu seolah-olah otomatis. Padahal itu hasil dari pengajaran. Dan saudara, ketika seseorang menyatakan bahwa dia siap menjadi gembala yang baru, pemimpin yang baru, bukan berarti lalu punya kuasa seenaknya, bukan. Mereka tahu bahwa mereka harus setor nyawa, siap ditangkap, siap dianiaya, bahkan siap disiksa dan dibunuh. Itu resikonya. Ketika perintah gembalakanlah, resikonya nyawa, resikonya hidup. Tetapi tidak seorang pun yang menolak. Mereka sadar bahwa melaksanakan perintah Allah itu hidupnya juga diserahkan. Beda dengan zaman sekarang, saudara, termasuk hamba Tuhan. Nah, setor nyawa, enggak. Tapi saya kembalikan, saya kembalikan kepada kalian. Ketika perintah gembalakanlah, kalian juga enggak disuruh setor nyawa. Kita enak hidup di Indonesia, khususnya di bumi Belambangan ini. Aman, termasuk aman lah. Walaupun ada riak-riak sedikit, aman. Perintah gembalakanlah itu tidak setor nyawa. Tapi pertanyaannya begini, saudara, mengapa kok susah? Mengapa orang-orang muda ini kok susah untuk menjadi generasi penerus gereja, menjadi pemimpin? Jangankan menjadi gembala atau pemimpin, pelayanan saja susah. Jangankan pelayanan, persekutuan saja susah. Mengapa ya, saudara? Mengapa sampai demikian? Lause tidak ingin membandingkan di zaman Lause. Tapi coba zaman kalian ini, zaman yang enak, bisa bekerja, semua ya gampang, termasuk gampang. Walaupun saya tidak mengingkari kalian ada yang berjuang, ada yang berusaha, ada yang berjerih lelah, ada. Tapi situasi politik tidak mengancam seperti di zaman orang-orang Kristen di zaman pertama, abad pertama. Tidak, saudara. Tapi mengapa zaman sekarang kok malah susah? Persekutuan saja susah. Alasannya yang bosen lah, yang online lah, yang gak enak lah, yang itu-itu saja lah. Nanti kalau dibuka secara konvensional, ya juga gak datang. Apa ya, saudara? Saya ingin mengajak kalian berdiskusi. Mengapa orang-orang muda Kristen saat ini lembek, lemah? Sering kali mengasihani diri sendiri, tidak punya daya begitu dibandingkan dengan orang-orang Kristen di abad pertama. Mereka itu tahu resiko nyawa, setor nyawa. Mereka tahu harus menderita ketika menerima tongkat kepemimpinan. Tapi tidak ada yang mundur, tidak ada yang menolak, tidak ada yang alasan. Aduh, aku tidak siap, aduh, aku tidak sempat, aduh, aku sibuk, aduh, aku tak. Tidak ada. Mereka semua bukan pengangguran, loh, saudara. Mereka bekerja itu pun luar biasa susahnya di tengah-tengah situasi politik yang sangat tidak kondusif. Bukan tidak kondusif sih, memang mengancam hidup mereka, hendak membasmi mereka. Mengapa ya, saudara? Mengapa orang-orang muda zaman sekarang ini dengan segala kemudahannya kok susah banget untuk disatukan dalam persekutuan? Susah. Diajari pelayanan susah, apalagi menerima tongkat penggembalaan. Jadi pemimpin, perintah itu untuk kalian. Saudara, kalau saya sedang berpikir begini, kadang mengajar orang itu nggak ngerti-ngerti, rodok gimana gitu ya, saudara. Wis diajari gak ngerti, diajari gak ngerti. Di dalam hati lo saya, tetapi lo saya berpikir ke depan, jangan-jangan orang ini yang susah diajari ini, yang kelak kemudian Tuhan jadikan pemimpin gereja. Karena itu Rasul tidak pernah bosan untuk ngajari, terus ngajari. Tapi sih diajari. Lah ini saudara. Mari saudara, pada malam hari ini Rasul mengajak kita untuk berdiskusi untuk 3 topik. Yang pertama, mengapa ya kok susah ya? Persekutuan aja susah. Padahal sarana media itu lebih gampang di zaman sekarang. Kalaupun karena COVID, kita ngasih secara online. Online alasannya apa? Pulsa, data, internet. Ngapa ya saudara? Tidak ada sedikit saja nilai perjuangannya di sana. Belum berjuang soal iman loh saudara, belum. Lalu yang kedua, bagaimana mewujudkan perintah Allah gembalakanlah?
menjadikan saudara-saudara pemimpin gereja di masa depan. Lose tidak sedang berpikir hanya untuk GKT Banyuwangi, tapi Lose berpikir siapapun di antara kalian harusnya terpanggil, gembalakanlah domba-dombaku, jadi pemimpin. Lose ingin mewadahi itu semua. Walau nantinya kalian tidak menjadi pemimpin di GKT Banyuwangi, pemimpin di gereja yang lebih besar pun oke, perintah itu harus dilaksanakan. Yang ketiga, mana suaramu hai orang muda? Mana giat pelayananmu? Apa yang sudah engkau berikan kepada ibu rohanimu? Apa yang sudah engkau sumbangkan terhadap perkembangan kerajaan Allah melalui GKT Banyuwangi? Apa saudara? Selama ini hanya pelayanan, menerima, dilayani. Apa yang engkau kerjakan? Mari kita diskusikan 3 topik ini. Kita diskusi melalui grup WhatsApp. Dan Lose berharap semua aktif. Jangan ada lagi yang bilang, aduh enggak enak, aduh bosan. Jangan lagi. Lose berharap, ayo bangkit kepemimpinan kaum muda. Ayo bangkit. Kalianlah yang saat ini sedang Tuhan ajarkan. Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita berdiskusi. Namun, Lose ingin menutupnya di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kobarkanlah gerakan kaum muda di GKT Banyuwangi untuk kepemimpinan yang lebih luas, untuk memenuhi panggilan Allah, gembalakanlah domba-dombaku, mewadahi mereka yang terpanggil kepada Allah. Oh Tuhan, teguhkanlah firman-Mu, jadikan kami semua tunduk kepada Allah dan kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca pertanggapan Katekismus Heidelberg yang merupakan salah satu pengakuan iman kita. Pertanyaan, apakah Allah akan membiarkan ketidaktaatan dan kemurtatan seperti itu luput dari hukuman? Kali tidak, Allah sangat murka atas dosa turunan maupun dosa-dosa yang kita lakukan sendiri. Sebagai seorang hakim yang adil, ia menghukum mereka baik di dunia ini maupun di akhirat. Seperti bunyi firman-Nya, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan.